pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki buku tematik 5B dalam pertemuan kelima, penyakit gangguan pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menyebutkan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang kedua, menyebutkan beberapa penyakit pada alat pernapasan. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kalian dapat menyebutkan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan beberapa penyakit pada alat pernapasan. Ya, penyakit gangguan pernapasan, anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Yang pertama, emfisema, gangguan yang terjadi karena paru-paru mengalami pembengkakan yang disebabkan oleh masuknya udara ke pembuluh darah. Anak-anak bisa lihat gambar yang sebelah kiri itu paru-parunya yang masih normal, yang masih bagus. Nah, yang sebelah kanan sudah ada perbedaan ya, sudah ada hitam-hitamnya karena mengalami pembengkakan yang disebabkan oleh apa? Oleh masuknya udara ke pembuluh darah. Ya. Yang kedua ada penyakit asma. Penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, debu, bulu ataupun rambut. Nah, biasanya ciri-ciri asma ini terjadi ketika sedang bernapas karena mengalami penyempitan yang disebabkan oleh hiperaktivitas pada rangsangan tertentu. Akibatnya, saluran pernapasan mengalami peradangan dan penyempitan dalam rentang waktu yang relatif sementara. Nah, jadi kalau mau bernafas itu susah. Karena apa? Karena terhambat. Ia disebabkan oleh debu, bulu ataupun rambut. Anak-anak bisa lihat ya gambarnya yang di sebelah kiri itu yang masih normal. Yang sebelah kanan yang sudah terkena penyakit asma. Yang ketiga ada penyakit kanker paru-paru. Anak-anak bisa lihat paru-parunya itu lama-kelamaan nanti bisa menjadi warna hitam. Iya, karena penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Salah satu pemicu penyakit kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, coba yang papanya masih merokok. Anak-anak ingatkan kembali, Pak, jangan merokok, Pak, karena nanti bisa terkena kanker paru-paru. Itu berbahaya ya anak-anak, kanker paru-paru itu. Jadi paru-parunya nanti bisa menjadi hitam. Nah, selanjutnya ada penyakit tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau bakteri penyakit tuberkulosis. Nah, biasanya tuberkulosis atau TBC ini berupa bintil-bintil pada dinding alveolus. Anak-anak bisa lihat di gambar ya, ada bintil-bintilnya. Nah, selanjutnya bronkitis. Radang yang terjadi di bronkis atau saluran udara yang menuju ke paru-paru disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan organisme yang menyerupai bakteri. Nah, para penderita yang memiliki penyakit ini seperti infeksi paru-paru dan gejala jantung bocor, biasanya bronkitis akan menyebabkan dampak yang serius. Namun kebanyakan kasus menunjukkan bahwa gejala bronkitis akut tidak menimbulkan dampak serius dan biasanya bisa sembuh secara total. Ya, selanjutnya influenza. Penyakit yang biasa disebut dengan flu disebabkan oleh virus influenza dan bisa menular melalui udara ketika penderitanya bersin. Nah, bila anak-anak ada yang terkena influenza, jika mau bersin, hendaknya ditutup. Supaya apa? Supaya tidak menular ke yang lain, bisa menular lewat udara. Nah, biasanya ini bisa berupa demam yang naik turun,
penyebab batuk tidak berkunjung sembuh, pilek, hidung tersumbat, sering sakit kepala, sakit tenggorokan, dan tubuh menjadi lesu. Iya. Ibu mempunyai contoh penyakit yang lainnya anak-anak. Nah, contoh gangguannya, pengertian dan penyebabnya. Yang pertama ada asbestosis. Asbestosis penyakit pada saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat asbes. Serat asbes yang terhirup akan mengendap di paru-paru sehingga membentuk fibrosis yang tidak dapat mengembang dan mengempis. Nah, biasanya saat tubuh menghirup serat asbes, jaringan paru-paru akan membentuk fibrosis yang tidak dapat mengembang dan mengempis. Kondisi seperti itu biasanya dipicu oleh lingkungan industri pertambangan dan konstruksi dan industri lainnya. Yang kedua, gangguan batu rejan, penyakit saluran pernapasan yang menular. Penyakit pernapasan penyebab batuk berdahak rejan disebabkan oleh bakteri Bordetella dan bakteri Parapertussis. Nah, biasanya banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Selanjutnya, gangguan faringitis. Peradangan yang terjadi di area tenggorokan atau faring. Penyebabnya infeksi bakteri atau kuman dan dipicu dengan daya tahan tubuh yang melemah. Gejala penyebab faringitis biasanya ditunjukkan dengan rasa sakit tenggorokan. Jadi tenggorokannya itu sakit saat menelan makanan. Pada kondisi tertentu juga disebut dengan demam dan batuk. Selanjutnya, gangguan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Penyakit infeksi yang bersifat akut biasanya melibatkan organ saluran pernapasan, hidung, sinus, laring, dan faring. Penyebabnya seperti rangsangan terhadap benda tertentu seperti serbuk sari, debu, dan asap. Yang keenam, difteri, penyakit yang menyerang bagian atas mukosa saluran pernapasan dan kulit yang terluka. Penyebabnya infeksi bakteri yang bersumber dari Corynebacterium diphtheriae. Nah, biasanya gejala difteri berupa sakit pada bagian tekak, demam secara tiba-tiba, dan tumbuhnya membran kelabu yang menutupi saluran pernapasan. Setelah kita belajar tentang gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan, sekarang anak-anak tuliskan beberapa gangguan dan penyebab penyakit pernapasan dalam tabel di bawah ini. Tulis di buku PS IPA, gangguannya apa, penyebabnya apa. Cara menghindari gangguan pernapasan. Bagaimana sih cara menghindarinya? Yang pertama, memakai masker. Anak-anak bisa lihat di gambar bahwa misalnya kita lagi jalan di pinggir jalan, banyak motor yang berasap. Asap itu juga berbahaya, makanya kita harus memakai masker. Yang kedua, rajin berolahraga. Supaya apa? Supaya tubuh dapat sehat dan menghindari penyakit-penyakit. Yang ketiga, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Ya, jadi yang bapaknya masih merokok, coba dibilangin jangan merokok, karena apa? Nanti bisa menimbulkan penyakit kanker paru-paru. Dan jangan lupa untuk menghindari asap rokok, karena itu juga berbahaya ya anak-anak. Dan yang terakhir, imunisasi BCG. Imunisasi BCG itu untuk mencegah penyakit TBC. Nah, sekarang tuliskan beberapa cara merawat organ pernapasan dalam tabel di bawah ini. Jangan lupa dikerjakan di buku PS IPA ya anak-anak. Ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang aku tahu bahwa macam-macam penyakit gangguan pernapasan ada banyak ya. Ada apa saja anak-anak?
ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, influenza, asbestosis, batu rejan, faringitis, ispa, dan difteri. Dan kita juga belajar cara menghindari gangguan pernapasan dengan memakai masker, rajin berolahraga, tidak merokok dan menghindari asap rokok, dan imunisasi BCG. Setelah kita belajar pada hari ini, jangan lupa anak-anak untuk mengisi refleksi. Hari ini saya gembira karena saya dapat belajar dengan baik, sehingga mengerti apa yang telah Ibu Guru jelaskan. Hari ini saya menyesal karena belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, rencana selanjutnya saya akan belajar lebih baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap semangat ya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali.